Perkenalkan, nama saya Yudi. Saya dari daerah Candi Mulyo, Magelang. Pada kesempatan kali ini saya pengen cerita terkait dengan potensi tanaman lerak ya. Perjumpaan saya pertama kali dengan lerak itu adalah ketika kakak sepupu itu punya usaha batik. Kemudian dalam perawatan batik-batik yang menggunakan warna alam, kemudian juga ekoprint dan lain-lain, dia menggunakan lerak sebagai bahan pencucinya untuk perawatan. Nah, dari situ kemudian saya mulai mencoba membuat produk waktu itu adalah sabun batik dari lerak ini. Nah, ketika saya mendapatkan bahan baku buah lerak itu, saya mengambil dari seorang teman di Jogja. Saya mencoba memprosesnya, lalu kemudian jadilah produk sabun batik yang sekarang kemudian menjadi salah satu usaha rumah tangga di rumah. Nah, tapi rasa penasaran saya tidak berhenti sampai di situ. Saya mencoba mengeksplorasi lebih dalam terkait lerak ini, kemudian saya mencari rekan, teman yang bisa membantu dalam proses riset dan lain-lain, yang kemudian ini juga direspon oleh beberapa teman di daerah Magelang yang kemudian juga tertarik untuk mengembangkan menanamnya. Nah, mungkin lerak ini bagi banyak orang, terutama orang-orang masa modern saat ini mungkin akan menjadi sesuatu yang asing ya. Tapi sebetulnya lerak ini adalah tanaman endemik Indonesia yang secara turun-menurun, secara tradisional dulu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Jadi sebelum ada industri pengolahan sabun, seperti sabun rumah tangga untuk cuci baju, cuci piring, dan lain-lain, masyarakat kita itu menggunakan lerak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Bahkan kalau dapat cerita dari orang tua di desa saya gitu, dulu untuk sampo saja mereka pakai lerak gitu untuk sampo rambut. Nah, lerak ini menjadi salah satu buah eksotis kalau saya menyebutnya asli Indonesia yang justru saat ini menjadi buruan banyak orang karena potensinya yang sangat menarik seperti itu. Lerak ini dia memiliki kandungan saponin alami. Jadi saponin ini adalah salah satu bahan yang dibutuhkan dalam industri sabun, di mana produk-produk sabun itu biasanya dibuat dari proses saponifikasi untuk menghasilkan saponin. Tapi lerak ini dia sudah punya saponin alami gitu. Saponin alami yang punya daya untuk mencuci, membersihkan beragam benda gitu. Salah satunya kain. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Kandungan saponin alami di dalam buah lerak ini ada beragam manfaatnya. Yang paling utama adalah memiliki daya cuci atau daya bersih untuk membersihkan kain, kemudian peralatan rumah tangga, atau juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya. Nah, saponin ini juga dia, kalau saya baca beberapa referensi ada di jurnalnya juga, saponin ini juga memiliki fungsi sebagai antibakteri, anti jamur, dan juga anti serangga bahkan gitu. Nah, lerak ini saat ini menjadi salah satu tanaman yang langka ya, tetapi banyak pihak yang ingin memanfaatkannya karena itu ini menjadi salah satu potensi sendiri. Bahkan dari hasil riset yang dilakukan oleh teman-teman saya dan teman-teman, kalau kita bisa menanam lerak secara masif, maka lerak ini bisa menggantikan bahan-bahan kimia yang saat ini paling banyak digunakan dalam industri sabun. Jadi masyarakat kita kan selama ini tidak pernah teredukasi ya. Setiap hari ibu rumah tangga nyuci piring, setiap hari kita mandi, setiap hari kita misalkan ada yang nyuci, ngepel dan lain-lain. Ini secara tidak langsung sebenarnya adalah membuang residu kimia dari bahan-bahan yang ada dalam produk-produk tersebut ke lingkungan. Nah, sebetulnya alam Nusantara kita sudah menyediakan sesuatu yang baik, sesuatu yang ini manfaatnya jauh lebih bagus dan aman untuk lingkungan gitu. Ketika ingin menanam lerak, potensinya lumayan besar karena satu, di sisi tanamannya ini, lerak adalah tanaman yang mudah tumbuh, bahkan di lahan tandus sekalipun. Asalkan dilakukan penanamannya adalah saat musim hujan. Nah, lerak ini dia punya fungsi, tanamannya itu adalah untuk konservasi lahan. Di lain sisi, di sisi petani misalkan, mereka yang menanam, lerak ini punya banyak manfaat. Yang pertama adalah dari sisi buahnya. Jadi misalkan orang nanam, kemudian usia produktif tanaman ini adalah mulai di 4-5 tahun, dia mulai berbuah, belajar berbuah, tapi kemudian usia produktifnya di angka 6-7 tahun, dia sudah mulai berbuah. Kalau dari cerita dari teman-teman yang sudah menanam, di daerah Kediri misalkan, itu rata-rata untuk satu pohon lerak itu bisa menghasilkan minimal 50 kilo buah. Jadi ketika ditanam,
untuk usia produktif ya, dia sudah masuk usia produktif, maka potensi berbuahnya adalah dia minimal 50 kilo. Tapi ada juga pohon-pohon yang dari dulu sudah ada, usianya sudah puluhan tahun, itu bahkan satu pohon bisa keluar di 200 kilo. Nah, ketika misalkan di daerah Magelang penanaman lerak ini dilakukan secara masif, banyak pihak yang terlibat, kemudian banyak petani di desa misalkan ikut menanam ini menjadi salah satu yang menarik. Di sisi konservasi lahan adalah dia memiliki peran penting untuk perbaikan kualitas tanah. Yang kedua adalah pemanfaatan buahnya, ini bisa menggantikan bahan-bahan kimia yang saat ini menjadi salah satu bahan industri, kalau saya menyebutnya persabunan kayak gitu ya, yang secara tidak sadar sebetulnya kita itu setiap hari mandi pakai bahan kimia, nyuci piring pakai bahan kimia yang ada residu tertinggal di situ masuk ke badan dan lain-lain. Nah, ini kan sesuatu yang selama ini tidak pernah kita sadari. Nah, dari inisiasi menanam lerak di daerah Magelang ini adalah harapannya bisa memanfaatkan lahan-lahan tandus atau lahan yang tidak terkelola dengan baik. Kemudian di sisi petani ini bisa meningkatkan perekonomian ya dari sisi pemberdayaannya, karena ketika tanaman lerak ini mulai produktif, katakanlah hari ini misalkan ada satu orang petani, dia punya anak kecil, dia nanam hari ini, maka ketika anaknya misalkan masuk ke sekolah di SMP atau SMA gitu, maka biaya sekolahnya sebenarnya bisa dipenuhi dari tanaman leraknya ini. Nah, saya kadang guyonan dengan teman-teman yang ikut nanam kayak gitu, saya ngomong, tidak usah khawatir dengan pasarnya. Kalaupun di masa yang akan datang, buah lerak ini menjadi sesuatu yang tidak laku, tidak punya nilai ekonomi, maka tanaman leraknya ini, kayunya, bahkan nilainya lebih bagus, ataupun nilai jualnya ini lebih tinggi daripada tanaman albasia atau tanaman lain kayak gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik. Jadi orang merawat tanaman kayu, tapi juga punya nilai tambah dari sisi buahnya yang dia setiap kali musim panen juga menghasilkan tambahan penghasilan bagi keluarga. Itu seperti itu. Nah, saya dan teman-teman kemudian punya komitmen juga untuk mulai melakukan, kalau kita sebutnya R&D ya, Research and Development dari buah lerak ini. Salah satunya saya juga membawa sampel. Di sini ada, untuk ini adalah sabun cuci piring yang kita kenalkan untuk ini adalah bahan dasarnya dari lerak juga. Nah, sabun cuci piring ini adalah sabun cuci piring yang aman digunakan oleh masyarakat. Karena apa? Semua bahannya kita buat dari bahan-bahan alami. Kemudian yang kedua, ketika sisa dari penggunaan ini ataupun limbah dari penggunaan sabun ini, ketika dia masuk ke lingkungan, ini dengan sangat mudah bisa terurai karena dia adalah bahan alami, bahan organik kayak gitu. Nah, proses pengembangan produk ini tidak berhenti, riset masih berlanjut. Jadi ada di teman-teman di petani dengan jaringan yang ada di Magelang ini mulai melakukan penanaman. Kami menyiapkan produk-produk jaringan pasar, bahkan juga sudah mulai ada permintaan untuk ekspor sebetulnya. Tapi harapan kami sih tidak melulu ini adalah untuk pemenuhan ekspor. Karena ketika ini bisa dikelola di tingkat lokal, di level petani, punya bahan baku, kemudian diolah untuk bahan baku industri, ini bisa memenuhi pasar lokal atau pasar nasional untuk kebutuhan persabunan gitu ya, produk-produk persabunan, ini sudah menjadi salah satu gerakan yang menurut saya luar biasa gitu. Kita punya warisan pengetahuan dari para orang tua kita terdahulu, bagaimana lerak ini dimanfaatkan secara baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi hari ini kita kehilangan lerak, bahkan masyarakat hari ini tidak mengenal apa itu lerak. Nah, kita berharap adalah lerak ini kembali menjadi bagian masyarakat, terutama untuk di daerah Magelang ini. Dan ke depan, pengembangan produk-produk yang berasal dari bahan baku buah lerak ini, maupun juga produk-produk turunan ya, karena ada banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan dari lerak ini. Kami sih berharapnya adalah ini menjadi mengembalikan kembali lerak yang dulu adalah menjadi bagian kehidupan keseharian masyarakat. Maka lerak ini saat ini di masa modern sekarang ini kita kembalikan lagi gitu. Ini adalah bagian dari masyarakat. Silahkan ditanam, kemudian hasil buahnya juga bisa dikelola dengan baik, muncul produk-produk yang bisa dimanfaatkan baik secara lokal, secara nasional, ataupun juga dengan potensi ekspor yang ada.